Mengapa rumah ini rasa sangat familiar? Aku merasa pernah ke sini sebelumnya. Berhenti. Apakah kakak baik-baik saja? Di mana Anda terluka? Kakek. Kakek, apakah kakak baik-baik saja? Terima kasih. Terima kasih, Nona muda. Dasar bulu kasar tidak berguna. Kenapa kau ikut campur dalam urusan ini? Apakah kakak punya ide? Perusahaan memiliki kebijakan ketat terhadap penggusuran paksa. Dari mana datangnya bocah ini? Suamiku adalah manajer di Shenglong. Memangnya kau siapa? Tidak ada seorang pun yang berhak melakukan penggusuran paksa. Kau. Kakek, katakan padaku, masalah apa yang sedang kakek hadapi? Nona muda, bisakah Anda berbicara dengan ketua Anda? Katakan pada mereka rumah ini tidak boleh dirobohkan. Memangnya kenapa? Kau hanya bertahan di sini. Memperjelas bahwa kau tidak menginginkanku untuk hidup dengan baik. Dasar benalu tidak berguna. Kau sudah menjaga tempat ini selama puluhan tahun. Apa gunanya? Pada akhirnya, kau bahkan tidak mampu membeli lahan pemakamanmu sendiri. Begitu kau mati, kau hanya akan menjadi hantu gentayangan. Anda, Kakek. Semua orang di desa menantikan penggusuran ini. Hanya kakek yang menolak. Kenapa sebenarnya? saya sedang menunggu keluarga saya untuk pulang. Untuk pulang. Kakakku seharusnya menungguku pulang. Sama seperti dirinya. Baiklah. Aku setuju. Rumah ini tidak akan digusur. Benarkah? Nona muda, saya. Tolong berdiri. Siapa kau hingga bisa memutuskan tempat ini digusur atau tidak? Apakah kamu pikir kamu seorang manajer di Shenglong? Biar ku beritahu. Rumah ini, meskipun Raja Langit sendiri yang datang, tetap akan diratakan. Aku sudah bicara dengan kepala desa. Kau tidak mau pindah? Baiklah, aku akan menyuruh seseorang untuk menggotongmu keluar nanti. Dia adalah kakak kandungmu. Memperlakukannya seperti ini. Apakah kau masih punya sedikit saja rasa kemanusiaan? Jika kau terus ikut campur dalam urusan yang bukan urusanmu, aku akan menghajarmu bersama dengannya. Saya ingin melihat bajingan mana yang berani menghalangi penggusuran ini. Siapapun yang berani menyinggung grup Shenglong, saya akan menjadi orang pertama yang akan memperhitungkannya. Kepala desa. Apakah ini? Bukankah ini istri manajer Xiang? Kali ini, desa kami berhasil mendapatkan proyek pembangunan kembali grup Shenglong. Semua berkat dukungan Anda dan manajer Xiang. Semuanya, segera berterima kasih kepada Nyonya Shan. Terima kasih, Nyonya Shan. Terima kasih, Nyonya Zhang. Sayang sekali. Selalu ada saja seseorang yang ingin melawan grup Shenglong dan menolak untuk pindah. Jangan khawatir. Dengan saya di sini, mari kita lihat siapa yang berani bertahan. Itu dia. Dia bersikeras untuk menentang kita. Wang tua, apa kau sudah bosan hidup? Beraninya kau menyinggung grup Shenglong seperti ini? Saya tidak. Kepala desa. Jika dia menolak untuk pindah, dan itu merusak reputasi desa kita. Saat grup Shenglong membatalkan proyek ini, kita semua tidak akan melihat sepeser pun. Saya mengandalkan uang relokasi itu untuk membeli rumah baru. Anak-anaknya sendiri saja tidak menginginkannya lagi. Jadi sekarang dia di sini untuk merusak segalanya bagi kita semua. Siapa yang bilang grup Shenglong menggusur rumahnya? Rumah ini, saya telah setuju untuk tidak menggusurnya. Memangnya kau pikir kau siapa? Kau bilang bongkar lalu dibongkar? Kau bilang jangan lalu tetap ada? Kau buruh migran yang menyedihkan. Hak apa yang kau miliki untuk sekadar menyebut nama besar Shenglong? Aku tidak pantas. Saya adalah pemilik grup Shenglong. Apakah menurutmu aku pantas sekarang? Kau pimpinan grup Shenglong? Lihat dirimu, tampak begitu menyedihkan. Kau bahkan tidak layak untuk membersihkan toilet di Shenglong. Berani-beraninya menyebut dirimu ketua. Kalau kau ketua besarnya, maka saya pasti miliarder. Aku tidak berbohong. Kalian semua hanya buta. Kau, Kau benar-benar pembawa sial. dan kau bahkan berani menyamar sebagai ketua.
Kakek, jangan khawatir. Saya akan pergi sekarang dan meminta asisten saya untuk mengeluarkan pemberitahuan. Rumah ini, kami sama sekali tidak akan menggusurnya. Benarkah? Tolong percayalah padaku. Kakekku, Rumah ini harus digusur. Tepat sekali. mungkin saat ini. Dia juga sedang duduk sendirian di dalam ruangan. Dia ketul? Aku mengerti rasa sakitmu. Tepat sekali. Jangan khawatir. Selama tempat ini masih berdiri, orang-orang yang kamu cintai pasti akan kembali. Bagaimana mungkin ketua bisa datang ke sini? Mau kemana kau? Apa yang sedang kau lakukan? Tentu saja, saya akan kembali ke Shenglong untuk mengumumkan penghentian penggusuran. Kepala desa. Jangan biarkan dia pergi. Kamu pikir kamu siapa? Apa hakmu menghentikanku? Atas dasar apa? Kau penipu. Berusaha membuang waktu semua orang di sini. Saat bos yang asli tiba nanti, kita semua yang akan menderita. Bukankah kalian semua setuju? Setuju. Setuju. Tidak ada yang pergi. Tidak ada yang boleh pergi. Para warga, tunggu aku. Kita tidak bisa menunggu. Sekarang, hancurkan untukku. Hancurkan untukku. Keluar. Jangan. Jangan hancurkan itu. Kamu tidak boleh menghancurkannya. Lepaskan. Hancurkan. Saya memohon padamu. Lepaskan sekarang juga. Enyah kau, hama. Kakek. Hei kakek. Kakek. Apa yang kamu lakukan itu melanggar hukum? Kakek, apakah kakak baik-baik saja? Tutup mulutmu. Apa kau mencoba menakutiku? Tangkap pengganggu. Bocah kecil ini untukku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kalian sekumpulan preman. Jangan. Kalian akan menerima pembalasan atas perbuatan ini. Jangan. Kakek. Hei kakek. Hei Xiao. Xiao. Kakek. Kakek memohon padamu. Suruh mereka berhenti. Keluar. Terus hancurkan. Baik, hancurkan. Lepaskan. Dasar orang tua bangka. Sudah kubilang, aku akan menyuruh mereka meratakan tempat ini hari ini juga. Mari lihat bagaimana kau menemukan cucu kesayanganmu nanti. Lanjutkan. Apa ini? Jangan sentuh itu. Kembalikan padaku. Ini kau dasar orang tua bangka. Kau bilang itu milikmu. Jangan main-main dengan itu. Milikmu. Sudah kubilang berhenti menyebutnya milikmu. Lepaskan. Kakak, apakah kakak baik-baik saja? Cukup. Grup Shenglong, ada peraturan yang jelas melarang penggusuran paksa. Namun kalian berkali-kali menindas seorang lansia yang ditinggalkan. Kalian sudah keterlaluan. Jangan coba-coba mengancam kami dengan grup Shenglong. Biar ku beritahu sesuatu, suamiku adalah manajer Zhang dari grup Shenglong. Jika dia bilang bisa digusur, maka akan digusur. Manajer Zhang, bukan? Saya akan menelponnya sekarang. Kau benar-benar aktris yang hebat. Seseorang dengan status rendahan sepertimu, bagaimana mungkin bisa bertemu ayah saya? Manajer Zhang adalah orang yang sangat penting. Kau pikir dia akan datang hanya karena kau menyuruhnya? Lucu sekali. Manajer Zhang, datang ke sini dalam 3 menit. Ya, Ketua Wang. Mungkinkah dia benar-benar ketua? Grup Shenglong? Mendengar nada bicara Ketua Wang. Tidak. Penggusuran pasti belum selesai. Kepala desa. Jangan biarkan dia menipumu. Dia jelas hanya berakting. Benarkah? Dasar bocah. Beraninya kau mempermainkanku? Aku akan menghabisimu hari ini. Siapa itu? Manajer Zhang. Mungkinkah dia benar-benar Sudahlah, bos yang sebenarnya? angkat teleponnya. Itu mustahil. Direktur Zhang. Halo Manajer Zhang. Penggusurannya belum selesai, Ketua Wang mulai tidak sabar. Jika kau tidak bisa menyelesaikan ini, enyahlah dari keluarga Zhang. Akan segera saya tangani. Minggir. Bagaimana? Apakah kamu percaya sekarang? Percaya apa? Enyahlah. Kau, Apa hakmu memukul gadis ini? Hak apa? Hanya karena dia sama sekali bukan bosnya. Dan jika bukan karena dia, kita sudah menyelesaikan pembongkaran sejak tadi. Apa kata manajer Zhang? Manajer Zhang menyuruh kita cepat membongkarnya. Dia akan tiba sebentar lagi. Kalau begitu jangan bertele-tele. Manajer Zhang akan segera tiba di sini. Cepat buat orang tua ini keluar.
Ayo pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak bisa pergi. Saya tidak bisa pergi. Lepaskan. Jangan paksa aku. Saya harus melindungi rumah ini. Ayo pergi. Lepaskan. Kakek, Xiao. Kakek memohon padamu. Tolong Xiao. Aku tidak punya kakek yang memalukan seperti dirimu. Baiklah. Karena kau tidak mau berjalan keluar dari sini, maka aku akan memastikan kau diangkut keluar. Ambil pestisidanya. pestisida. Kamu mencoba membunuh seseorang. Kamu anak yang tidak berbakti. Saya, Benar sekali. Jika dia mati, kita akhirnya bisa meratakan tempat ini. Maka kakek tua ini tidak akan menghalangi penduduk desa lagi. Bagaimana menurut kalian semua? Benar atau tidak? Baik, Baik, warga, percayalah padaku. Bahkan tanpa menggusur rumah ini, kompensasi relokasi Anda dari grup Shenlong tidak akan kurang sepeser pun. Percaya padamu. Kau tanya saja pada penduduk desa. Apakah mereka percaya atau tidak? kami tidak percaya. Kami tidak percaya. Baiklah. Ikat dia untukku. Suapi dia pestisida itu. Kamu akan meracuni kakekmu sendiri. Kakek kandung. Mengapa kau tidak bergerak? Jika kau tidak mendapatkan uang relokasi itu, saya akan menceraikanmu. Ting ting. Perceraian ini bukan masalah sepel. Jika kau tidak memotong rumput liar sampai ke akarnya hari ini, kakekmu ini akan menjadi beban bagimu seumur hidup. Ikat mereka. Untukku. Kamu, Ikat mereka. kakek, apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku, kakek, lepaskan aku. Kakek. Apa yang sedang kamu lakukan? Kau sendiri yang mencari masalah ini. Lepaskan, kakek, jangan diminum. Lepaskan aku. Buka mulutmu. Tidak, Minum ini. Minum. Buka mulutmu. Biar aku saja yang melakukannya. Pergi ke neraka. Minum. Dasar tua bangka menyebalkan. Minum. lepaskan dia. Kakek, Dasar tua bangka menyebalkan. Anggap dirimu beruntun. Racun kita sudah habis. Manajer Xiang akan segera tiba. jika kita tidak bisa memaksa pestisida itu masuk, maka kita akan menggunakan api. Bakar dia sampai mati. Anak-anaknya, toh tidak peduli padanya. Tidak ada yang akan tahu jika dia hidup atau mati. Bakar dia, Bakar dia. Bakar kakek tua ini sampai mati. bakar dia, Bakar dia. bakar dia, bakar dia, Bakar dia. Bakar dia. bakar dia, bakar dia. Bakar dia. Kakek. Dia sama seperti kakakku. Sebatang kara di dunia. Menunggu keluarganya kembali. Apapun yang terjadi, aku harus membantunya. Mempertahankan rumah ini. Berhenti. Aku akan menelepon polisi. Aku akan menelepon polisi. Kau berani menelepon polisi? Aku akan membakarmu. Dan orang tua ini. Bersama-sama. Kamu berani. mana? Sayalah yang telah menyeret Anda ke dalam masalah ini. Manajer yang hampir sampai. Kamu akan membayar. Atas apa yang kamu lakukan hari ini? Bicara. Sudah kubilang untuk bicara. Bicara. Bakar kalian semua hidup-hidup. Kakek. Bakar kalian semua hidup-hidup. Bakar mereka hidup-hidup. Kau sudah diambang kematian. Dan masih berani membantah. Obornya. Pergilah ke neraka. Kamu tidak akan berani. Lakukan sekarang. Manajer Zhang akan tiba dalam hitungan detik. Cepat bakar dia. Apa yang kau ragukan? Cepat. Tunggu apa lagi? Cepatlah. Berhenti. Manajer Xiang? Manajer Xiang sudah di sini. Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Sayang. Ini semua salah mereka. Mereka bertahan di sini. Menolak untuk membiarkan kita menggusur tempat ini. Itulah yang menghambat proyek grup Shenlong. Tutup mulutmu. Tidak, ayah. Dengarkan saya. Kami punya rencana brilian. Jika kita membakar mereka semua sampai mati, kita bisa membersihkan lokasi itu. Tepat sekali. Tepat sekali. Ya, ya, ya. Siapa yang rencananya akan kalian bakar sampai mati, kami baru saja akan
Membakar mereka hidup-hidup. Kalian bajingan. Kalian bajingan. Ketua, saya terlambat. Mohon maafkan saya. Maafkan saya, Ketua. Ketua, Dia benar-benar ketua? Ya Tuhan. Kita dalam masalah besar sekarang. Bagaimana mungkin dia adalah ketua grup Shenglong? Tidak mungkin. Nona muda. Anda benar-benar bos besarnya. Kalau begitu rumah saya ini, bisakah kita tidak merobohkannya? kakek. Jangan khawatir. Aku menepati janjiku. Rumah ini, kami tidak akan menggusurnya. Manajer Zhang, proyek penggusuran yang kamu ambil benar-benar melebihi ekspektasiku. Vandalisme, penggusuran paksa, menindas yang lemah, bahkan mencoba membunuh untuk membungkam saksi. Apakah ada hal yang tidak akan kalian lakukan? Ketua, mohon jangan marah. Saya akan menyelidiki ini secara menyeluruh. Tangani ini. Bukankah ini istri tersayangmu, putri tersayangmu, dan menantu tersayangmu? Bagaimana kamu akan menangani ini? Ketua, mohon tenang. Mereka semua adalah orang-orang jahat. Saya akan mengirim mereka ke kantor polisi sekarang juga. Ibu, Kakek. Ketua Wang. Saya buta dan tidak mengenali kebesaran Anda. Saya buta dan bodoh. Saya salah. Tolong maafkan saya salah. kamu seharusnya tidak berlutut kepadaku, tapi kepada kakakmu. Ya. Kakek. Saya salah. Kakek, kali ini Anda harus memaafkan saya. Kakek. Saya benar-benar salah, kakek. Bangun. Jika kamu mengakui kesalahanmu dan berubah, kamu masih cucu kesayangan kakek. Mana? Tidak. Ketua. Saya punya permintaan kecil. Anda lihat. Bisakah Anda mengampuni cucu saya? Dia baru saja mencoba membakarmu hidup-hidup. Dia masih muda dan tidak tahu apa-apa. Lagi pula, jika Anda membawanya pergi, maka saya akan benar-benar menjadi seorang lansia yang kesepian. Baik. Aku berjanji padamu. Terima kasih, Ketua. Saya bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih kepada Anda. Hari ini adalah festival pertengahan musim gugur. Saya akan membuatkanmu babi kecap andalan saya. Uang ini bahkan tidak cukup untuk membeli dagingnya. Apa yang harus saya lakukan? Kakek. Mengapa kakek tidak bekerja untukku saja? Aku akan membayarmu gaji. Saya hanyalah seorang lelaki tua yang tidak bisa melakukan apa-apa. Jika kakek tidak keberatan, kakek bisa datang ke rumahku dan membantu bersih-bersih. Aku akan membayar kakek 10 juta sebulan. 10.000. 10.000. Baiklah. Saya tidak keberatan bekerja. Terima kasih, Ketua. Terima kasih. Kakek. Mulai sekarang, anggap aku sebagai cucumu. Mulai sekarang panggil saja aku Nona Wang. Baiklah. Ayo pergi. Manajer Zhang? Bagaimana orang-orang ini harus ditangani? Kirim mereka ke kantor polisi. Lakukan apapun yang diperlukan. Sayang. Aku salah, maukah kau memaafkanku? Tolong. Ayah. Atas dasar apa? Kau menang sekarang. Sementara aku tidak punya apa-apa. Ini semua salahmu, sehingga aku berakhir seperti ini. Aku belum selesai dengan... Saat Mesia masih kecil, makanan favoritnya adalah babi ketap. Sebentar lagi, saya akan membiarkan Nona Wang mencicipinya juga. Begitu banyak kalung.
Jika satu atau dua hilang, ketua tidak akan menyadarinya. Aku kaya, aku kaya. Liontin murahan sekali. Mengapa disembunyikan dengan begitu baik? Ini pasti terbuat dari emas. Nona Piron. Kamu. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Apa kau tahu milik siapa? Kantor ketua ini. Apa kau pikir kau pantas berada di sini? Maafkan saya. Saya baru saja mendengar suara gaduh di sini. Saya pikir ada pencuri. Apa maksudmu dengan itu? Pencuri apa? Keluar dari sini sekarang juga. Biar ku beritahu sesuatu. Ketua mempekerjakanmu untuk memasak dan mengepel lantai. Bukan untuk berkeliaran sesuka hatimu. Ya. Kamu mencuri dari Nona Wan. Betapapun miskinnya seseorang, mereka seharusnya tidak merendahkan diri dengan mencuri dan melakukan tindakan kriminal kecil. Kau orang udik, apa yang sedang kau racaukan? Dengarkan aku. Jika kau berani mengatakan, bahkan setengah kata tentang apa yang terjadi hari ini, aku akan menghabisimu. Gadis muda yang cukup pemarah. Pergi. Minta maaflah pada Nona Wan. Kau, asisten Shu. Apakah sudah ada kabar tentang kakek? Baiklah, saya mengerti. Terima kasih kakak, kakak makanlah duluan. Kakek tidak lapar. Meisia, kau makanlah lebih banyak. Kau sedang dalam masa pertumbuhan. Saya ingin kakak makan duluan. Meisia, mengapa kau begitu tidak patuh? Saya sedang menurut. Saya sedang makan. Jangan marah, kakek. Kakek tidak marah. Begitu Meisia kenyang, maka kakak akan bahagia. Babi kecap ini. Bagaimana rasanya bisa persis seperti masakan kakek? Apakah dia benar-benar kakak saya? Di mana liontin umur panjang saya? Ayo pergi. Ayo pergi. Kau orang kodik, beraninya kau menyentuhku. Apa yang sedang kamu lakukan? Nona Wan. Ketua. Hai Nona Wan. Nona Wan, Anda datang di saat yang tepat. Ketua. Itu dia. Orang tua ini. Dia tadi mengotak-atik barang Anda. Bukan saya, Nona Wan. Ketua. Sulit untuk menjaga dari pencuri di dalam rumah sendiri. Untungnya aku menangkapnya tepat waktu. Apalagi yang ingin kau katakan untuk membela diri? Ini jelas perbuatanmu. Siapa yang memberimu izin untuk masuk ke sini? Siapa sebenarnya yang memberimu izin untuk masuk? Apakah kamu tahu bahwa kamu telah merusak satu-satunya hal yang ditinggalkan kakek untuk saya? Nona Wan, saya. Saya, Anda salah paham tentang saya. Saya. Salah menilaimu. Apa yang kau bicarakan? Kau, orang udik, dan orang kampung yang miskin. Ketua memberimu pekerjaan. Adalah sebuah kebaikan untukmu. Dan kau justru berani mencuri. Nona Wan. Anda benar-benar salah orang. Aku tidak punya. Aku benar-benar tidak punya. Jika memang benar saya yang merusak barang Anda, saya
Saya bisa memperbaikinya untuk Anda. Tidak perlu. Segera kemasi barang-barang imu. Keluar. Apakah kamu tuli? Cepat keluar. Apa kau mendengarku? Kemasi barang-barangmu dan keluar dari sini. Dan kamu juga dipecat. Tidak. Ketua, tolong dengarkan aku, Ketua. Ketua, Anda salah menilai saya. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Itu dia. Barang-barang saya telah dirusak. Kamu juga terlibat dalam hal ini. Tidak. Ketua, aku sudah bersamamu selama bertahun-tahun. Jika belum dapat jasa, setidaknya aku sudah berusaha. Ketua, Anda tidak bisa memecat saya. Ketua. Kau orang tua bangka. Aku belum selesai denganmu. Halo, Halo, Ketua Wang. Saya sudah menemukan kabar tentang kakek Anda. apa? Apakah itu benar? Ya, kami telah memeriksa seluruh penduduk desa di wilayah ini, dan akhirnya menemukan tempat tinggal kakek Anda. Bagus. Segera jemput saya. Mesia. Kakek merasa seolah kamu belum meninggal. Rasanya seperti kamu selalu berada di sisi kakek selama ini. Apapun yang terjadi, kakek akan mencarimu. Kau orang tua bangka? Peyurom, kau, apa yang kau lakukan? Apa yang ingin saya lakukan? Jangan dibakar. Jika kau membakarnya, aku tak bisa menemukan cucuku. Kau tidak boleh membakarnya. Pergi sana. Mencari cucu perempuanmu. Aku akan mengirimmu menemui Raja Neraka saja. Kau tidak boleh membakarnya. Kembalikan padaku. Mengapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Kau masih berani bertanya kenapa? Jika bukan karenamu, mengapa aku sampai dipecat? Nona Wang sangat baik padaku. Kau mencuri darinya. Saat aku melihatnya, aku harus membongkar perbuatanmu. Baiklah, kau suka menonton bukan? Kalau begitu aku akan memastikan. Kau tidak akan pernah melihat apapun lagi. Apa yang sedang kau lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Aku mendengar tentang anak-anakmu, membuangmu di pedesaan. Orang tua sepertimu. Tanpa keluarga yang tersisa untuk merawatmu. Tidak akan ada yang tahu jika kau mati. Tidak. Tidak akan ada yang peduli. Dan tidak akan ada yang mengingatmu. Apa yang kau lakukan? Pembunuhan. Tolong. Datang. Siapa yang Anda cari? Aku sedang mencari kakekku. Kakekmu adalah... Bukankah dia dipecat oleh ketua Wang Anda? Aku di sini untuk membawanya pulang. Di mana dia? Dia. Tolong. Suara apa itu tadi? Mataku. The film was translated and narrated by M Media. Aku buta. Aku tidak bisa melihat mataku. Aku tidak akan pernah bisa menemukan Mesia lagi. Mesia. Kakek.
Xiaohu. Xiaohu. Kakek. Xiaohu. Xiaohu. Kakek kehilangan penglihatannya. Cepat carikan dokter untukku. Aku masih harus menemukan Mesia. Xiaohu. Meisia. Mencari Meisia lagi. Karena obsesimu mencari Meisia, istriku saat ini sedang duduk di kantor polisi. Belum cukupkah kau membuat hidupku sengsara? Semua ini salahmu. Xiaohu. Jadi kau ingin mencari Meisia ya? Silakan cari saja. Bangun. Ayo cari Meisia. Cari dia. Sekarang setelah kau buta, kau tidak akan pernah menemukan Meisia lagi. Kalian sekumpulan orang rendahan. Kalian akan mendapatkan balasan yang setimpal. Asisten Shu, bukankah ini rumah kakak Wang? Mengapa kamu membawa saya ke sini? Kami melacak kakekmu, Wang Sanping. Dia tinggal tepat di sini. Wang Samping. Kakak Wang. Lingkungan ini sudah dijadwalkan untuk penggusuran. Ini satu-satunya rumah yang tersisa. Sama sekali tidak ada kesalahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah kakak Wang benar-benar kakek yang sudah saya cari selama lebih dari 10 tahun? Lihat Nona Wang. Kakak saya minta maaf. Meisia saya minta maaf. Mungkin kakak belum pergi. Cepat kembali. Dasar orang tua bangka, bahkan cucumu sendiri pun membencimu. Katakan padaku, apa gunanya kau hidup? Kau tidak bisa bicara begitu. Dia masih berguna. Ayo kita jual dia. Menjualnya. Dia sudah sangat tua. Dan dia buta. Siapa yang mau membelinya? Kau tidak tahu. Ada orang-orang yang khusus membeli para lansia kesepian ini. Semakin menyedihkan penampilan mereka saat mengemis di jalan, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Kalau begitu mari kita jual dia sekarang juga. Kita bagi uangnya. 50-50. Terdengar bagus. Tidak. Ayo. Kakek. Kakek. Meisia. Meisia kakek datang untuk mencarimu. Kakek. Kemari. Kakek. Kakek. Turunlah. Xiaohu. Pi Xiaohu. Kau. Apa ini? Kemana kau membawa kakek? Sepertinya aku baru saja mendengar suara Meisia. Tolong bawa aku untuk menemui Meisia. Apakah kau ingat sal merah ini? And narrated by M Media. Meisia. Ini milik Meisia. Kembalikan padaku. Itu satu-satunya kenang-kenangan yang dia tinggalkan untukku. Apakah kau ingat tempat ini? Apakah kau tahu? Biar ku beritahu. Ini adalah tempat di mana aku
mendorong Wang Meisia ke sungai dengan tanganku sendiri. Kau mengerti? Kau binatang. Sejak kau masih kecil, kau tidak pernah menjadi apapun selain memalukanku. Selalu terobsesi dengan Wang Meisia. Selalu Wang Meisia ini, Wang Meisia itu. Mulai sekarang, kau tidak akan pernah bisa menemukannya lagi. Di mana sal merah Meisia? Sepakat, 20.000. Berikan uangnya, dan kau bisa membawanya. Apakah benar-benar tidak ada masalah dengan ini? Jangan khawatir, bos. Orang tua bangka ini sudah tidak punya keluarga lagi. Dia juga buta. Saat waktunya tiba, kau bisa mematahkan kakinya dan memaksanya mengemis di jalanan. Dia pasti akan jadi mesin uang untukmu. Kalau begitu sepakat. Meisia. Kakek tidak akan pernah bisa melihatmu lagi. Pergi, Kakek, Tidak, pergi. tidak. Selamat tinggal kakek tersayang. kakek, Siapa di sana? Ketua Wang. Kenapa Anda di sini? ketua Wang. Lepaskan dia. Nona Wan tolong selamatkan saya. Nona Wan. Diam. Ketua. Orang tua ini mencuri barang-barangmu dan merusak harta bendamu. Kami hanya memberinya pelajaran untukmu. Benar sekali, Ketua Wang. Kami hanya melakukan ini supaya Anda tidak terganggu. Benar. Kalian binatang. Lepaskan dia sekarang juga. Kau bocah. Berani mengutukku. Kau tidak akan hidup lebih lama lagi kan? Bos, dia adalah ketua grup Shenglong. Aku tidak peduli siapa dia. Ketua Xiang, Ketua Wang. Akulah yang memegang kendali di tempat ini. Saya katakan sekali lagi. Lepaskan dia. Dasar jalang, kau pikir kau bisa bersikap sombong di depanku? Kau di sini sendirian hari ini. Apa kau benar-benar berpikir aku takut padamu? Hei bos, kembalikan uang mereka. Kami tidak menjualnya lagi. Kami tidak menjualnya. Kita tidak jati menjualnya. Benar, kita tidak menjualnya. Tangkap mereka. Ya, Saya sudah. Sakit-sakit. Kakek. Kakek. Ini semua salah saya, kakek. Meisia. Benarkah itu kau? Ini Nona Wan. Terima kasih. Terima kasih karena telah menyelamatkanku lagi. Tidak. Kakek. Saya Meisia. Cucumu Meisia. Kakek. Nona Wan. Anda orang yang baik. Meskipun saya buta. Namun selama saya masih bernapas. Bahkan jika harus mendaki gunung pisau atau turun ke lautan api. Saya akan menemukan Meisia. Saya akan mencarinya sampai mati. Kakek. Matamu. Kakek. Kakek tidak perlu mencari lagi. Meisia sudah kembali. Meisia. The film was translated and narrated by M Media. 15 tahun. 15 tahun. Dan saya tidak pernah tidur nyenyak satu malam pun. Maupun makan dengan tenang. Kakek. Kakek, ini semua salah Meisia.
Meisia membiarkan kakak menderita. Kakak, kau benar-benar masih hidup. Meisia sudah tumbuh dewasa. Tapi, mata kakek sudah buta. Kakek tidak akan pernah bisa melihat Meisia lagi. Itu Piron. Piron yang menggunakan jarum untuk membutakan mataku. Dulu, sebelumnya saya terlalu lemah. Saya terus menelas langkah demi selangkah, biar membiarkan kalian binatang-binatang ini melakukan sesuka hati kalian. Ketua, saya tidak tahu kalau dia kakek Anda. Masukkan mereka semua ke penjara. Ini semua salahmu. Jika kau tidak bersikeras menjual kakak, bagaimana mungkin aku tertangkap olehnya? Jangan berani-berani menyalahkan saya. Kakak, akhirnya kau kembali. Kami sangat merindukanmu. Kakak, saya saudara kandungmu. Xiaohu, ini Xiaohu. Saudara kandung, apakah kamu pantas menyandang gelar itu? Kamu telah berulang kali demi kali, melakukan tindakan yang tidak masuk akal ini. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan Tuhan? Kakak, tolong ampuni saya. Dia adalah kakak kandungmu sendiri, dan kamu justru ingin menjualnya. Carikan saya pengacara terbaik. Saya ingin dia memakan makanan penjara seumur hidupnya. Saya tidak mau masuk penjara. Kakek ingin mengirim saya ke penjara. Saya akan mati di sana. Kakek, Bawa dia pergi. kakek. Apakah kakek tega melihat cucu sendiri masuk penjara? Kakek, Mengapa kalian belum membawanya pergi? tidak. Saya mohon. Tolong. Tunggu. Kakek. Dia sudah menindas kakek sebanyak ini. Kakek tidak masih berpikir untuk berbaik hati kan? Meisia. Bagaimana kalau mungkin lepaskan saja? Alasan Xiaohu menjadi seperti sekarang ini juga ada hubungannya dengan kakek. Itu karena kakek tidak mendidiknya dengan baik. Sejak kecil, dia selalu dijek orang lain karena menjadi anak yatim piatu. Kakak. Kakek sudah membela saya. Kau tidak bisa mengabaikan perkataan kakek. Kakek. Baiklah. Saya setuju dengan semua yang dikatakan kakek. Jangan biarkan hal ini terjadi lagi. Meisia selalu sangat pengertian. Kakek, ayo kita pergi ke rumah sakit. Cepat. Pelan-pelan. Halo. Ayah, Ada apa? kita kaya. Kakak saya adalah ketua grup Shenglong. Kekayaannya miliaran. Benarkah? Ya. Kami adalah keluarganya. Uangnya adalah uang kita. Bagaimana keadaan kakek? Ketua Wang, mata kakek Anda telah mengalami cedera penetrasi. Lalu, apakah kakak saya akan buta selamanya? Untungnya operasinya berjalan dengan sangat sukses. Setelah masa pemulihan, The film was penglihatannya translated seharusnya bisa pulih and sepenuhnya. narrated by Itu M bagus. Media. Tidak. Meisia. Kakek saya di sini. Kakek saya di sini. Meisia di sini. Kakek baru saja
Bermimpi. Kakek bermimpi Mesia. Jatuh ke sungai lagi. Kakek melompat ke sungai. Dan berenang sekuat tenaga. Tapi bagaimanapun juga, kakek tidak bisa meraih tangan Mesia. Mesia. Berjanjilah pada kakek, kamu tidak akan meninggalkan kakek lagi. Maukah kamu? Mesia tidak akan pergi. Mesia akan selalu tinggal bersama kakek. Ayo. Mesia, apakah kamu ingat? Ini adalah benda kesukaanmu saat kamu masih kecil. Kakek telah menyimpannya dengan aman untukmu. Hanya menunggu Mesia kembali. Kakek akan memberikannya padamu. Titik kiri di atas titik kanan. Lilitkan titik kanan ke sekeliling. Tarik titiknya melalui bagian dalam. Cepat-cepat. Di sini. Ayah. Ayah, aku pulang. Ayah. Hei ayah. Ayah, aku pulang. Di mana semua orang? Aku dengar putrimu menjadi ketua grup Shenglong. Apakah menurutmu ayahmu sudah pindah ke rumah mewah bersamanya? Aku ayah dari bos besar. Kau ibu tiri dari bos besar. Pindah ke rumah mewah. Bagaimana mungkin kita ketinggalan? Ibu dan ayah. Ini rumah mewah kakak saya. Wang Xiang, akhirnya aku menikahi orang yang tepat. Seumur hidupku, aku belum pernah tinggal di rumah sebagus ini. Mulai sekarang rumah ini adalah milik kita. Tunggu. Apa yang kalian lakukan? Ini adalah kediaman pribadi ketua. Kalian tidak diizinkan masuk tanpa izin. Persetan dengan aturanmu. Keluar dari sini kalian semua. Apa kau tuli? Sudah kubilang enyahlah. Apa kau tahu apa hubungan kami dengan ketua? Ketua tidak ada di rumah. Tidak ada yang boleh masuk. Bocah ini, dia adalah saudara kandung ketua. Dia adalah ayah kandung ketua. Dan aku adalah ibu tiri ketua. Rumah ketua adalah rumah kita. Ya, pindahkan. Kau mengerti? Biar ku beritahu sesuatu. Jika kau tidak menyingkir, aku akan menyuruh putriku memecat kalian semua. Minggir. Keluar. Pergi cepat. Rumah yang sangat besar. Kakek. Kakek bisa membuka mata perlahan dan melihat-lihat. Mesia, kakek melihatnya. Mesia, terima kasih telah membantu kakek menemukan dokter yang hebat. Kakek, jangan khawatir. Sampai kakek benar-benar pulih. Tinggallah di sini dulu, dan tetaplah bersama saya. Setelah kakek sembuh, saya akan membelikan kakek villa yang besar. Halo Ketua Wang. Anda harus segera kembali. Orang tua Anda dan saudara laki-laki Anda hampir merobohkan atap rumah. Apa? Lebih keras. Angkat lebih tinggi. Jangan malas. Atau aku akan membuatmu dipecat. Itu terasa sangat menyenangkan.
Sempurna. Ini ruangan ketua. Kau tidak bisa seenaknya masuk ke sini. Bajingan. Siapa kau berani menghentikan saya? Biar saya beritahu. Saya saudara kandung ketua. Keluar. Apa kau tidak makan hari ini? Lebih keras dorong, lebih keras. Jujur saja. Apa kau tidak makan hari ini? Halo. Paman ipar. Lihat di mana aku berada. Lihat-lihat. Di mana ini? Tempatnya sangat luas, persis seperti istana. Dan bahkan ada pelayan yang melayani kita. Tentu saja ini rumahku. Putriku membelikan ini untukku. Lihat, dia bahkan menyewakan pelayan untukku. Bagaimana menurutmu? Cukup mengesankan kan? Apa itu? Vas antik yang bernilai ratusan ribu. Maksudmu barang ini? Kenapa kamu memecahkannya? Kau menghancurkannya begitu saja. Harganya cuma beberapa ratus ribu. Aku akan menyuruh putriku membeli beberapa lagi untuk kita hancurkan demi kesenangan. Ayah. Ibu. Ayah. Ibu. Lihat apa yang kutemukan. Lihatlah. Ini, Sertifikat propertinya. lihat-lihat. Lihat-lihat. Wang Xiang, bisakah kita mengubah sertifikat properti ini menjadi atas nama kita bertiga? Feng Mei, kenapa kau terburu-buru? Kita akan jual rumah ini dulu. Dan setelah itu, kita akan minta putri kita menambah uang lagi untuk membelikan kita tempat yang lebih besar dan lebih mewah. Tepat sekali. Wang Xiang, akhirnya aku tidak menikahi pria yang salah. Ambil sertifikat propertinya. Ayo kita pergi beli rumah itu. Ayo pergi. Ayo pergi. Otei. Mesia. Apakah kalian mencoba melakukan kudeta? Mohon maaf ketua, mereka memaksa masuk. Saya tidak bisa menghentikan mereka. Dasar pelayan kecil. Ini rumah kami. Kenapa kami tidak boleh masuk? Berhenti. Usir mereka keluar. Ya, Jangan. Seret mereka keluar. Mesia. Otei. Ayah, kau harus mengendalikan Mesia. Lepaskan. Kendalikan Mesia. Kakek mereka baru saja kembali. Kakek. Kak. Kau sudah keterlaluan. Ayah. Hei ayah. Ayah. Apa yang kau lakukan? Ayah. Apakah ayah baik-baik saja? Orang macam apa mereka ini? Ayah, Kak dia baru saja menjadi bos besar dan memperlakukan ayah seperti ini. Apalagi saya saudaranya. Ini keterlaluan. Memangnya kenapa kalau dia bos besar? Bahkan jika ratu ibu dari barat sendiri yang datang, Tepat sekali. dia tetap harus memanggilku ayah. Wang Mesia, kau sudah mengusir ayahmu sendiri. Bukan. Tunggu saja kau. Tunggu saja kau. Kakek, saya sudah selesai mengajak kakek berkeliling. Bagaimana menurut kakek tentang perusahaan Misia? Bagus. Sangat bagus. Kakek tidak pernah membayangkan Mesia ternyata sehebat ini. Mengelola perusahaan sebesar ini. Kakek sungguh bahagia untukmu. Namun, ayahmu, bagaimanapun kita adalah keluarga. Dan, dia tetaplah ayah kandungmu. Bagaimana menurutmu? Jangan khawatir kakek, setelah pekerjaan saya selesai, saya akan mengatur mereka dengan semestinya. The film was Nona Wang, translated dokumen and rapat sudah siap. narrated by M. Para Media. wartawan akan segera tiba. Oke. Konferensi pers ini sangat penting. Ingat, bersihkan siapa saja yang tidak terlibat. Ya, Nona Wang, bolehkah saya bertanya apa rahasia di balik kesuksesan grup Shenglong? Bolehkah saya bertanya, apa tujuan strategis grup Shenglong selanjutnya? hidupku sungguh pahit. Hidupku sungguh pahit.
Semuanya. Dengarkan sisi ceritaku. Aku adalah ayah dari ketua Shenglong. Aku membesarkannya dengan darah dan keringat. Sekarang, setelah dia menjadi bos besar, dia malah mengusir kita. Tepat sekali. Tepat sekali. Aku tidak pernah menyangka keluarga ini akan benar-benar membuat keributan di sini. Ini akan menjadi pertunjukan yang menarik. Wang Mesia, kau tidak punya rasa kekeluargaan dan tidak punya hati. Kau benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih. Tepat sekali. Ini adalah kantor. Mari kita diskusikan ini saat kita kembali. Kembali, bukankah kau yang mengusir kami? Benar sekali. Aku membuat keributan di sini hari ini. Kecuali, kau berikan rumah besar itu padaku. Dan uang nafkah 100 juta. 15 tahun, kita tidak bertemu. Baru bertemu kalian sudah mau menghisap darah. Ingin hidup dari saya. Aku ini ayahmu. Semua yang kau miliki adalah milikku. Apa maksudmu dengan spons? Tepat sekali. Itu hanya membuat rasa bersalah. Dalam 15 tahun terakhir ini, pernahkah kalian mengucapkan satu kata perhatian pun? Kamu seorang ayah. Apakah kamu pantas menyandang gelar itu? Dasar bocah kecil. Bocah nakal. Kau, gadis ini, bagaimana bisa kau tidak punya hati nurani? Ayahmu dan aku datang ke sini dengan niat baik. Kami datang untuk mengunjungimu, dan ini sikap yang kau tunjukkan pada kami. Niat baik. Ada pepatah, wajah mencerminkan hati. Melihat hatimu, itu sama busuk dan hitamnya. Seperti wajah lamamu itu. Kau, kita harus membuat beritanya. Publik perlu tahu. Perlu tahu sampah bermuka dua seperti apa dia ini. Nona Wang, apakah yang dia katakan benar? Apakah Anda benar-benar menelantarkan ayah kandung Anda sendiri? Saya sudah sering melihat hal seperti ini. Begitu orang punya uang, tidak ada yang tidak akan mereka lakukan. Putriku sendiri. Dia menindas ayahnya sendiri. Semuanya jadilah hakim. Bukankah dia harus meminta maaf padaku? Tepat sekali. Hanya karena kau kaya bukan berarti kau bisa menindas orang. Apalagi ayahmu sendiri. Kalian berdua sudah cukup ribut. Wang Mesia. Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf. Di depan semua orang di sini hari ini. Kamu, Jika kau tidak berlutut dan meminta maaf, aku akan memastikan kau dan Shenglongmu menjadi berita utama. Sudah cukup kamu membuat keributan. Apa kamu tidak malu? Ayah. Ayah. Ayah, kenapa ayah ada di sini? Ayah jadilah hakim. Dia yang mengusir kita. Dia yang menindas kita. Diam. Mesia, seperti kata pepatah, jangan mengumbar aib keluarga di depan umum. Telan saja harga dirimu untuk saat ini. Apapun masalahnya, kita akan bicarakan di rumah. baiklah. Apa yang terjadi hari ini? Saya bertindak impulsif. Memangnya kenapa kalau dia bos besar? Tepat sekali. Sekalipun ketua tetap harus minta maaf kepada ayah ini. Ayah. Saya akan mengatur tempat untuk kalian tinggali. Sekarang. Silakan pergi. Tunggu dulu. Apalagi yang kalian inginkan? Sebuah rumah besar. Ditambah uang nafkah 100 juta. Jika kau tidak membayar, aku akan terus membuat keributan. Teruslah membuat keributan. Jika kalian terus membuat keributan, dan grup Shenglong bangkrut, kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Kalian akan terjebak melunasi hutang bersama saya. Siapa yang coba kau bodohi? Perusahaan sebesar ini akan bangkrut begitu saja. Tepat sekali. Mengapa tidak? Begitu berita negatif menjadi tajuk utama, harga saham akan anjlok. Grup Shenglong akan bangkrut. Dan ketika itu terjadi, apakah kalian ingin berakhir di jalanan bersama saya? Atau kalian ingin bergabung dengan saya memulung sampah? Kau. Berhenti merekam. Berhenti merekamku bilang. Semua yang baru saja terjadi adalah kesalahpahaman. Kita sudah meluruskan semuanya sekarang. Benar. Itu hanya kesalahpahaman. Apa ini kesalahpahaman? Apakah ini kesalahpahaman? Semuanya sudah jelas. Hanya kesalahpahaman biasa. The film Apakah was ini kesalahpahaman? translated and Apa ini narrated kesalahpahaman? by M. Media. Syukurlah semuanya sudah jelas. Karena kalian berdua sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Mengapa kalian tidak pulang dan makan malam bersama? Baiklah. Mesia, aku akan selalu menjadi ayahmu. Semua yang kau miliki akan menjadi milikku cepat atau lambat.
Apartemen 3 kamar tidur di gedung mewah. Itu cukup untuk kalian tinggalikan. Itu hanya sebuah apartemen. Kami tidak mau apartemen. Kami mau villa besar. Tepat sekali, tepat sekali. Atas dasar apa kau bisa tinggal di villa? Sementara kau hanya membelikanku apartemen. Mesia, biar saya beritahu. Kau tidak bisa membodohi kami dengan rumah bobrok ini. Kau dengar? Terima atau tinggalkan. Kau. Kau. Jangan pergi. Apakah dia masih akan membelikan kita villa itu? Tenang, aku ayahnya. Aku sudah memutuskan soal rumahnya. Pembayaran 50 juta telah diterima. Terima kasih. Kakek, mulai sekarang villa mewah ini untuk kakek menikmati masa tua. Mesia. Memiliki bakti seperti ini membuat kakek sangat bahagia. Kakek sudah puas. Satu rumah ini harganya 50 juta. Berapa banyak uang itu? Mungkin sebaiknya kita kembalikan saja. Kakek simpan saja. Jika kakek hidup dengan nyaman, maka Mesia bisa merasa tenang. Rumah ini terlalu besar untuk kakek tinggali sendirian. Ini benar-benar tidak apa-apa. Ayo. Lihat, namamu ada di sertifikat. Kemana mereka pergi? Selamat siang, Pak. Pak, rumah seperti apa yang sedang Anda cari? Tunjukkan yang terbaik. Villa termewahmu. Saya tidak kekurangan uang. Properti mewah kelas atas kami. Cukup mahal. Izinkan saya menunjukkan beberapa, dengan rasio harga dan nilai yang lebih baik. Apa maksudmu dengan itu? Apakah kau meremehkan saya? Tidak, tidak. Kau tidak berpikir anakku tidak mampu membelinya, kan? Apakah kau buta? Dasar sampah, kau tidak pantas menjual rumah di sini. Enya. Orang-orang ini jelas kaya. Villa mewah kelas atas kami, dirancang khusus. Untuk orang elit seperti Anda. Ya, silakan lewat sini. Mari kita lihat. Sangat menjanjikan. Silakan lihat ke sini. Unit ini berada di Peach Blossom Estates, villa paling mewah yang kami miliki. Rumah 3 lantai 600 meter persegi. Yang ini. Mari ambil yang ini. Baik sekali, Tuan Wan. Total harganya 50 juta. Apakah Anda akan mengkredit ini atau? Apa maksudmu? Maksud saya, apakah Anda memerlukan pinjaman? Apa? Pinjaman. Siapa yang kau remehkan? Saya punya banyak uang untuk membelinya secara tunai. Tunai. Baik sekali, Tuan Wan. Selamat Bos Wam atas pembelian villa mewah seharga 50 juta ini. Tuan Wan, apakah Anda akan membayar dengan kartu atau tunai? Mesia, kau datang di saat yang tepat. Kami sudah membeli villa di sini untuk membayar. Kakek, biarkan saya mengajak kakak jalan-jalan keluar. Bocah nakal. Mesia sedang bicara denganmu. Apa kau tuli? Tidakkah kau dengar saya menyuruhmu membayar? Bocah nakal. Kau pura-pura tuli hanya karena aku memintamu membayar. Apa yang saya beli? Mengapa saya harus membayarnya? Dasar putri tidak tahu diri. Berpura-pura tulia. Jika kamu memilih villa itu sendiri, kamu bisa membelinya sendiri. Bocah nakal. Aku akan membunuhmu. Coba sentuh Mesia dan lihat apa yang terjadi. Ayah, apakah Mesia punya rasa hormat padaku? Apakah dia mengabaikan fakta bahwa aku orang tuanya? Kamu masih tahu bahwa kamu seorang tetua. Pernahkah kamu melihat seorang ayah kandung memaksa putri kandungnya sendiri seperti ini? Ayah, bukan aku yang memaksanya. Keparat. Tidak. Mengapa saya harus membelikanmu rumah? Seorang ayah kandung yang meninggalkanku sejak kecil. Yang lain adalah saudara yang hanya mengejek dan mempermalukanku. Uang yang kukumpulkan dengan susah payah. Mengapa saya harus memberikannya kepada kalian? Ternyata keluarga ini hanya memanfaatkan orang lain mengandalkan orang tua mereka. Tapi kalian semua hidup dari putri The film kalian. was Diam. translated Diam. and Dia narrated berjanji by akan M. membelikan Media. kami rumah. Kapan Mesia pernah bilang? Dia akan membelikanmu rumah. Aku mengerti sekarang. Mesia, kamu bos besar. Kau hanya punya jabatan, tapi tidak punya substansi kan? Aku yakin perusahaanmu akan bangkrut. Jetty, kau bahkan tidak mampu membeli rumah untuk ayahmu sendiri. Kan? Mesia, mengapa kau mengingkari janjimu?
Kau kehabisan uang bukan? Perusahaanmu pasti sedang tenggelam dalam hutan kan? Ketua grup Shenglong yang bermartabat. Berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Aku tahu perusahaanmu akan bangkrut. Itu hanya sebuah villa. Saya sudah melunasinya. Nona Wang telah menghabiskan 50 juta untuk membeli rumah mewah terbaik di Peach Blossom Estates kami. Saya sudah menduganya. Mengapa dia menolak membelikan rumah untuk saya? Wang Sanping. Mengapa atas namanya? Mesia, apa kau sedang mempermainkan saya? Jelaskan ini. Mengapa nama saya tidak ada di sertifikat ini? Kapan saya pernah bilang bahwa saya akan membelikan villa untukmu? Mesia, apa kau sedang mempermainkan saya? Dia adalah ayah kandungmu. Kau sangat kaya, apa susahnya membelikan dia rumah? Dia juga ayah kandungmu. Kenapa kamu tidak membelikannya satu? Tidak, Kau kau punya lebih banyak uang daripada saya. Kau saja yang belikan dia satu. Karena aku punya uang, apakah aku pantas diperlakukan seperti ini? Apa karena aku punya uang aku berutang pada kalian? Saya memukulmu. Kau memukul saya. Kamu pantas dipukul. Kamu sudah membuat banyak kesalahan sebelumnya, dan kakek menanggung semuanya. Tapi bahkan sekarang kamu masih berencana melawan kakakmu Mesia. Kau orang tua. Saya akan mencekikmu. Kakek, Kau. Wang Xiao. Keamanan. Panggil keamanan. Lepaskan. Panggil keamanan. Lepaskan. Kau memukul saya. Xiao, Diam. Xiao. Kakek tahu. Sejak kecil kamu selalu didik anak-anak lain. Mereka memanggilmu anak yatim piatu. Kakek merasa kasihan padamu dan Mesia. Kakek memberikan segalanya yang kakek miliki. Kakek berperan sebagai ayah sekaligus ibu. Kakek membesarkan kalian berdua. Cukup. Jangan bicara lagi. Tapi bukankah kakek juga? Didik oleh orang lain. Seorang kakek tua tidak berguna yang hanya menunggu mati di rumah. Itu salah kakek. Kakek minta maaf padamu dan pada Mesia. Tolong jangan salahkan kakek ya. Kakek. Pergi. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kau lakukan? Kakek Xiaohu minta maaf kepada kakek. Ayo pergi. Putraku. Hei putraku. Xiao, Xiaohu. putraku. Putraku. Apa yang harus aku lakukan? Putraku. Wang Xiang, mari kita bercerai. Feng Mei, apa yang kau katakan? Kau ingin bercerai? Kau pecundang tak punya harga diri. Rumah yang hampir kita miliki sudah hilang. Dan kau telah menyinggung ketua grup Shenglong. Menikah denganmu adalah kesialan terbesar dalam hidupku. Feng Mei, jangan tinggalkan aku. Feng Mei, jangan pergi. Feng Mei. Hei Feng Mei. Wang Mesia, ini semua karena kau? Kau telah menghancurkan keluargaku. Kau berhutang padaku. Aku akan mengambil semuanya kembali. Mesia. Xiao dia. Kakek, mengingat temperamen Xiao, jika kita tidak membiarkannya merenungkan kesalahannya sekarang, dia hanya akan melakukan kesalahan yang lebih besar nantinya. Hanya saja. Festival pertengahan musim gugur sudah lewat, dan kita masih belum makan malam bersama. Seperti kata pepatah, bulan tanggal 16 lebih bulat daripada tanggal 15. Kakak Mesia, aku akan mengajakmu ke restoran terbaik di kota untuk melihat pemandangan malam dan menikmati bulan. The film was translated and narrated Mulai by sekarang M setiap Media. festival pertengahan musim gugur, Mesia akan menghabiskannya bersamamu. Bagus. Hei Mesia.
Mesia. Mesia jangan menakuti kakek. Mesia. Mesia. Wansen. Wansen cepat selamatkan Mesia. Cepat selamatkan Mesia. Yang kau pedulikan hanyalah Mesia. Apa kau sadar kalau aku anakmu? Mesia. Mesia. Hanya Mesia. Siapa kamu? Mengapa kamu menculikku? Itu kamu? Tidak menyangkakan. Putriku sayang, Apa yang kamu inginkan? tadi kau merasa sangat percaya diri bukan? Apa yang kamu inginkan? Uang. Sebuah rumah. Biarkan aku pergi. Kita bisa menegosiasikan apa saja. Melepaskanmu. Kau pikir aku bodoh? Kembali ke kantor pemasaran. Aku dan putraku hanya ingin meminta satu rumah padamu. Bukannya menolak, kau malah menjeblaskan Xiaohu ke penjara. Bahkan Feng Mei ingin menceraikanku. Kau kaya raya. Apa susahnya memberikan satu rumah untuk ayahmu sendiri? Baik, biarkan aku pergi. Berapa banyak rumah yang kamu inginkan? Aku akan membelikan semuanya untukmu. Sudah terlambat. Yang aku inginkan sekarang bukan sekadar rumah. Aku ingin setiap sen yang telah kau hasilkan selama 15 tahun terakhir. Asetmu, sahammu, segala yang kau miliki. Kamu, Kau adalah putriku Wang Shen. Segala yang kau punya adalah milikku. Aku bahkan tidak mampu membeli satu rumah pun. Tapi kau dasar bocen, punya kekayaan ratusan miliar. karena saat kamu meninggalkan kami, hidupmu sudah ditakdirkan untuk gagal. Diam. Seseorang yang bahkan tidak peduli pada darah dagingnya sendiri, pasti sangat egois dan berdarah dingin. Tidak ada seorang pun yang akan mau menjadi sekutu atau teman bagi seseorang yang begitu egois dan dingin. Kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki tempat di dunia ini. Katakan satu kata lagi, dan aku akan membunuhmu. Kamu tidak akan berani. Kamu akan membunuh putrimu sendiri. Tidakkah kamu takut akan pembalasan ilahi? 15 tahun yang lalu, ketika kamu meninggalkan kami, aku berhenti memiliki seorang ayah. Kamu membunuh masa kecilku. Kamu membunuh Wang Mesia yang berusia 7 tahun. Apakah kamu ingin membunuhku lagi? Aku masih sangat muda saat itu. Saat itu, aku paling membutuhkan kasih sayang seorang ayah. Aku dipanggil yatim piatu oleh teman-teman sekelasku. Sebagai seorang ayah, apakah kamu benar-benar tidak merasa bersalah? Tidak. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku hanya ingin pergi ke kota. Aku pria dewasa. Bagaimana mungkin aku tinggal di desa Kumun? Itu salahmu sendiri. Lihat Xiaohu. Mengapa Xiaohu tidak pernah menyimpan dendam padaku? Dia hanya lebih membencimu daripada aku. Karena dia membencimu, dia menjadi lebih egois dan berdarah dingin daripadamu. Mesia. Mesia. Aku tidak melakukan kesalahan. Aku hanya ingin pergi ke kota. Apa kesalahanku? Mustahil. Mesia. Mesia. Kau harus memberikan semua yang kau miliki. Berhenti di situ. Kakek, Jangan mendekat. Mendekatlah sedikit lagi, dan aku akan membunuhnya. Wanseng dasar binatang. Kau ingin membunuhnya. Lepaskan dia. Tanda tangani. Cepat. baik aku akan menandatanganinya. Aku sudah menandatanganinya. The film was translated and narrated by M Media. Shenglong milikku sekarang. Kakek, Akan kucaki kau. Bajingan. Mesia. Hei Mesia. Lepaskan aku akan mencekikmu. Pergi. Apa kamu terluka?
Mesia baik-baik saja. Apa kamu terluka? Kakek, Mesia baik-baik saja. Mesia tidak akan pernah membuat kakek khawatir lagi. Mesia, Kakek, Mesia sudah sadar. Dokter bilang belakangan ini, kamu terlalu memaksakan diri, dan tubuhmu tidak kuat menahannya. Itulah sebabnya kakek pingsan. Mereka juga menyuruh kakek untuk membuatkanmu sesuatu yang lezat. Ayo. Bagaimana rasanya? Apakah rasanya sama seperti saat kamu masih kecil? babi kecap buatan kakek. Rasanya tidak pernah berubah. Mesia, kakek merasa rindu rumah. Setelah kamu sembuh, mengapa kamu tidak pulang bersama kakek? Kakek, setelah kakek selesai berkemas, ayo tinggal bersamaku. Rumah ini terlalu tua. Aku akan mengatur seseorang untuk segera menjualnya. Menjualnya. Ya, Mesia, biarkan kakek mendiskusikan sesuatu denganmu. Bisakah kita tidak menjual rumah ini? kakek, aku akhirnya menemukanmu. Untuk apa kakek membutuhkan rumah ini? Rumah ini, kakek sudah terbiasa tinggal di sini. Dan kakek memiliki ikatan dengannya. Kakek tidak sanggup melepaskannya. Baik. Terserah kakek saja. Mesia sangat bijaksana. Kakek, berhenti mencari. Kakak sudah memeriksanya berkali-kali. Tidak akan ada yang tertinggal. Atau mungkin, kakek tidak perlu pergi. Kakek sudah terbiasa tinggal di pedesaan. Itu tidak bisa. Jika kakek tinggal di sini sendirian, aku tidak akan punya waktu untuk merawat kakek. Tidak apa-apa. Saat kamu punya waktu luang, datanglah berkunjung menemui kakek, itu sudah cukup. Kakek. Sekarang, setelah Mesia kembali, aku tidak akan membiarkan kakek ditinggalkan sendirian lagi. Kakek telah menghabiskan hidup menjaga tempat ini. Sudah saatnya, kakek menikmati masa tua kakek. Kakek. Di masa depan, kapanpun kakek merindukan rumah tua ini, Mesia akan kembali ke sini bersama kakek. Setuju? Baiklah. Ayo pergi.